Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin rahimakumullah. Mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin atas semua nikmat dan karunia-Nya dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hari ini para salikin, para sahabat dan para jamaah kita meneruskan kitab Maqasidur Ayah untuk qiyat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun fi annal ijaba wal kibra fil ghalibi wa la yakunu illa binaimin diniyatin aw dunyawiyatin. Satu konstatasi dari Syekh Izzuddin yang menyebutkan biasanya ujub al-ijabu wal kibrin, ujub dan takabur itu terjadi pada anugerah agama dan duniawi. Orang yang diberi agama, pengetahuan agama cenderung ujub. Orang yang diberi duniawi juga cenderung ujub. Ini konstatasi dari Syekh Izzuddin. La yakunul ijabu wal kibru fil ghalibi inna bini amidin duniyatin aw dunyawatin. Ujub itu juga tidak hanya satu urusan dunia saja, tidak. Tetapi juga urusan agama. Itu bisa ujub. Nah, wa ni'amuddin a'dhamu min ni'amid dunya. Anugerah agama itu lebih besar daripada anugerah dunia. Wa ni'amuddin, nikmat-nikmat kita beragama itu, nikmatnya itu a'dhamun min ni'amid dunya, dari nikmatnya dunia. Kalau nikmat dunia, nikmat agama itu kita bisa peroleh dengan baik, kita terima dengan baik, dan kita jalankan dengan baik. Tetapi kalau tidak, belum tentu baik. Karena nikmat agama itu besar, baik. Karena itu ujiannya juga besar. Kira-kira pengertiannya seperti itu. Nah, wa qalla ayyahlu wa arifun aw abidun aw alimun an-naw'i minal kibri. Sedikit sekali orang yang arifun aw abid, ahli ibadah, alimun atau orang alim, apa? An-naw'i minal kibri, yang tidak takabur. Na'udzubillah ya, moga-moga kita dijauhkan dari sikap takabur ini. Ya, karena di sini disebutkan orang arif biasanya takabur. Orang berilmu, orang alim takabur. Orang yang ahli ibadah takabur. Ya, padahal takabur itu adalah penyakit hati yang sangat bahaya. Jadi mohon maaf ya, kita semua introspeksi masing-masing, termasuk saya tentu, agar bertambahnya ilmu, bertambahnya ahli ibadah kita tidak dibarengi dengan takabur. Walakin qad yahlul qawiyyu ala adal kibri. Namun terkadang orang yang kuat, ya orang kuat, artinya pemerintahan itu bisa jadi loh. Di sini disebut terbebas dari pengaruh takabur. Ada orang yang
punya kekuasaan tidak takabur juga ada. Nah, dengan demikian fa'in takabbaru biqalbi lam yahmilu dzalika ala raddil haq. Ada seorang yang di sini disebutkan orang yang penguasa, dia tidak takabur, hatinya dia kuat tidak takabur dan hatinya tidak terdorong menolak kebenaran. Ini orang penguasa biasanya kalau penguasa yang bagus kan minta fatwa. Seperti zamannya Bapak Ibu sekalian Bung Karno. Bung Karno ketika mau melakukan peperangan di 10 November itu minta konsultasi fatwa dulu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan yang mengeluarkan resolusi jihad itu hukumnya wajib untuk mempertahankan. Nah, ini contoh dari penguasa yang tidak takabur, mengambil keputusannya itu adalah berkonsultasi dengan para ulama. Ini contohnya itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kabaroh biqalbih yahmalu ala dzalik ala dzal haq. Wala ala syai'in mimma dzakarna af'ala jawarih madmumah. Maka dengan demikian ya contoh-contoh takabur yang bersifat jawarih itu telah dipaparkan terdahulu. Jadi ini bahaya ya Bapak Ibu sekalian. Satu sisi orang kalau berilmu itu cenderung takabur. Ini maaf dari Imam Syekh Izzuddin. Nah karena itu kita harus meletakkan diri kita itu pada kemanusiaan kita. Manusia itu ada lemahnya, ada kekurangannya. Jangan merasa sangat dan merasa melebihi dari segalanya. Tidak boleh. Nah, contohnya ini, ya, contohnya waqad ja'an Hudzaifah radhiyallahu an annahu taraka imamah qaumihi li anna nafsahu hatta sathu annahu afdaluhu. Ini sahabat Rasulullah Imam Hudzaifah ibnu al-Yamani, beliau itu adalah annahu taraka imamah, nggak mau jadi imam. Ya. Imam sholat ya, dia nggak mau. Padahal dia ahli, dia alim, dia abid, tapi tidak mau menjadi imam sholat. Mengapa beliau tidak mau menjadi imam sholatnya? Karena beliau mengatakan li'anna nafsahu haddatsathu annahu afdalum. Karena nafsunya mengatakan bahwa ia orang yang paling baik di kaumnya. Karena dianggap orang baik di kaumnya, kemudian dia merasa, loh kalau saya imami gini terus saya menjadi takabur, saya menjadi orang terbaik. Beliau nggak mau. Artinya tidak selalu mau menjadi imam. Beda dengan kita, beda dengan anak-anak muda sekarang. Kalau lihat coba Bapak Ibu sekalian lagi di mall. Di mall, di situ ada musala, lagi datang sholat adzan. Biasanya anak muda yang pandangannya agak keras ke kanan, itu biasanya ngambil peran jadi imam. Mestinya kan ditanya siapa yang tertua, siapa yang bacaannya bagus, ya kan? Siapa yang pengetahuan agamanya bagus dan siapa yang paling mukim di situ, kira-kira kan gitu. Tapi biasanya tidak. Langsung maju saja menjadi imam tanpa bertanya kanan kiri. Nah, ini tidak dalam posisi mengambil keputusan siapa menjadi imam yang terbaik. Itu enggak. Ini enggak pas menurut pandangan orang-orang Ahlus Sunnah. Oke. Nah, yang kedua, wa astadzana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu imam qaumin fi ayyatu bi da'awati ba'da shalah. Begitu juga imam ya salah satu pemimpin minta Umar bin Khattab untuk memanjatkan doa ba'da shalah. Ini contohnya lagi ya. Umar menolak. Famanahu min dzalik. Enggak, saya jangan. Saya jangan untuk memimpin doa. Beliau mengatakan seperti itu.
Khaufun alahi minal kibri. Saya takut jiwa saya itu menjadi takabur karena di depan di dalam berdoa. Berarti berdoa kan dituakan. Berarti orang yang alim, orang yang abid, beliau nggak mau Umar. Beliau mengatakan apa? Akhafu antantafiha hatta tablughal tara. Saya khawatir tidak mau berdoa ini. Mengapa? Karena takut diri saya itu melambung sampai ke bintang. Nah, itu. Ini sampai takutnya beliau dipuji, takutnya beliau melakukan takabur itu. Umar ibnu Khattab mengatakan, enggak, saya enggak mau berdoa karena saya khawatir saya akan dipandang melambung sampai ke bintang di sini, bukan langit, di bintang. Jadi memang orang dipuji itu adalah penyakit yang bisa mendorong orang itu lupa diri dan takabur. Ini diibaratkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Khafu an tantafihu hatta tablugha thuraya. Saya takut kalau saya dipuji, kalau saya suruh doa, orang mengagungkan saya, sehingga saya itu melambung sampai ke mana? Ke bintang-bintang. Ya Bapak sekalian, intinya the message from the value, ya, the message, pesan dari nilai ini yang ke-79 ini adalah ingat, hati-hati bahwa takabur itu bisa dilakukan baik urusan dunia dan urusan agama. Bahkan di sini diibaratkan agama lebih menggoda seseorang bisa melakukan takabur. Saya lanjutkan para salikin dan jamaah semuanya rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab faslun fit takabburi bil asbabi dunyawiyah. Ini contoh takabur yang disebabkan oleh hal-hal dunia. Waya dzurubun. Contohnya apa? Yang pertama, akhaduha at-takaburu bi ahsanil muwajihi ikhtiqarun nas wastinabuhum wal ikhtikhara alaihim mislu ayyakula anna fulan ibnu fulan faman abuka. Ini contoh takabur urusan dunia adalah bil aksabi muwajibati ikhtiqarnas, yaitu takabur karena nasabnya yang akhirnya dia merendahkan manusia. Ikhtiqarnas, merendahkan, melecehkan. Karena dirinya merasa nasabnya baik. Ya, nasab itu bisa karena urusan aristokrasi kening ratanya, bisa juga karena kelas menengah ekonominya, dan juga lebih-lebih dari nasab keagamaannya. Anak putranya ayat yang sangat luar biasa terkenal menjadikan dirinya itu adalah takabur. Nah, kemudian biasanya menyampaikan anak fulan ibnu fulan, saya itu anaknya ini bin ini. Loh, kalau kamu bapaknya siapa? Faman abuka. Siapa bapak kamu? Kira-kira gitu kan, merendahkan orang lain. Ini tidak boleh. Atau wa mithluka yukawimu misla au yukhatibuhu. Atau dia mengatakan begini. Nah, memang pantas kamu dengan saya. Memang pantas kamu berbicara dengan saya. Nah, ini manusia sama manusia di hadapan Allah. Kok sombong? Padahal kita juga sama. Kira-kira gitu. Nah, ini cara untuk meletakkan, cara untuk memandang bagaimana seseorang itu takabur dari sisi nasab.
Nah itu, maaf, waqad yaqa'u dzalika li ba'dis sholihin fi ba'dil ahayyina fi awqatil ghaflah. Kemudian diterangkan waqad yaqa'u hal seperti itu dalik ya libat disolihin juga bisa terjadi orang yang soleh. Itu juga akan tergoda takabur loh. Saya itu amal saya begini kok nggak mau dengan seserawungan atau nggak mau melakukan muasyarah dengan sesama manusia, merasa paling alim, itu nggak boleh ya. Ya, fadal hayyin fi awqatil ghaflah, kalau seorang namanya alim itu sedang posisinya itu ghaflah, lupa. Manusia itu juga bisa ghaflah. Artinya dia posisinya sedang tidak dekat dengan Allah. Tapi orang mengenal sebagai orang soleh. Walakin la yukhrujum dzalika ila jami'i ma dzakarnahu, namun dia tidak namun itu tidak membawa mereka kepada semua. Artinya kesalehannya tidak diwujudkan di dalam bentuk kehambelannya di dalam berhubungan sesama manusia. Karena merasa paling alim, kemudian merasa nggak mau berserawung, nggak mau bercengkrama dengan sesama manusia. Ini juga nggak boleh. Nah, yang kedua, at-tanit at-takabur bil qawi wa hasanus suwar wa yahruju ilal ikhtiyari bidzalik ala man dunahu wa ila haqqriyatihi wastinabihi. Yang kedua adalah takabur bil qawiyin, orang yang berpengaruh, kekuatan, pemerintah, jabatan. Ya. Dan yang kedua, wahasanis suwari, dan orang yang cantik, bagus, handsome, beautiful, ya, ayu, kira-kira kan gitu. Ini juga sumber takabur. Yang berat itu wis ganteng jadi penguasa. Oh, itu ganteng bisa jadi takaburnya kuadrat nanti. Di sini disebutkan al-qawiyyu wa hasanus suwari. Jadi orang yang kuat pemerintahan, pengaruhnya, wa hasus, dan orang yang cakep, ganteng, cantik, ayu, ya handsome, itu. Wa yahruju ilal ikhtikhari, biasanya seperti ini mereka akan membanggakan diri. Ya, orang yang dua orang itu alaman huwa dunu, orang yang tidak selevel dengan dia. Apa itu? Orang biasa, saya nggak mau berhubungan dengan orang biasa, kata sang penguasa. Kira-kira itu. Bagi orang yang ganteng dan cantik juga begitu. Enggak, bukan level saya. Misalnya biasanya seperti ini. Ini juga tidak boleh. Maka dengan demikian wa ila haqqriyatihi wastinabihi, maka dengan demikian orang yang tadi dua, orang yang ganteng, cantik, dan orang yang berkuasa itu cenderung untuk merendahkan dan menjauhkan dari masyarakat umum. Bisa kita lihat ya, biasanya menjadi sombong. Nah, yang ketiga, at-talitsu at-takaburu bil amwali wal aulad wa kasratil wa ashiri wa asyairil wal ansor. Yang ketiga, takabur karena amwal, hartanya banyak, melecehkan banyak orang. Wal aulad, dan anaknya juga banyak, ya. Kemudian wa kasratil asyair, dan juga banyak pendukung keluarganya, wal ansori, dan para pendukung-pendukung. Ini maaf, untuk introspeksi kita, yang pemimpin partai lah, pemimpin organisasi, pemimpin ormas. Ini pendukung saya banyak. Di mana-mana ada, di situ ada, dan sebagainya. Ini terkena dari Syekh Izzuddin di nomor 3. Orang takabur karena merasa jadi tokoh, pendukungnya banyak. Ini juga adalah contoh yang tidak boleh ditiru. Kalau sudah seperti itu, yahruju ilal iftikhar wal iktikar liman
laisa kadzalik. Mereka biasanya takabur dan membawa sikap membanggakan diri dibarengi dengan merendahkan dari mereka yang tidak banyak anak, tidak punya harta, dan tidak punya pengaruh. Biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini ini adalah contoh sombong disebabkan oleh urusan dunia. Yang pertama tadi disebabkan oleh urusan agama. Orang soleh, orang yang alim, orang ahli abid itu juga tidak bisa terlepas dari urusan takabur. Nah, karena itu kita harus betul-betul menjaga diri. Nah, sedikit lagi, para salikin rahmatullah, jamaah, sahabat-sahabat saya, semoga kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Saya lanjutkan. Sekarang yang ke-81. Faslun fima yunfa bihil kibri. Jadi pasal yang menerangkan bagaimana cara menangkal sifat sombong. Tadi kan sudah disebutkan ya, sombong karena agama, sombong karena dunia. Nah, beliau mengatakan, Syekh Izzuddin Mu'alif Hadal Kitab wa nawbihima bi ulumiyya fid-darain mengatakan, yunfal kibru bi ayya'lamal insanu annallahu azza wa jalla khalaqa abahu minat turab. Kesombongan dapat ditangkal dengan cara bahwa al-insan, ya, manusia itu harus mengetahui annallahu azza wa jalla khalaqa abuhu minat turabi, yaitu harus mengetahui bahwa nenek moyang kita itu diciptakan dari turab, dari tanah. Dari tanah aja loh. Kembali ke tanah kok sombong. Kira-kira gitu. Dia harus mulai dan sadar, harus terus sadar bahwa kita itu bukan apa-apanya. Kita itu dari debu, dari lempung yang tidak ada harganya itu. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian, dari tanah. Tsumma min hama'im masnun, ya, kemudian dari lumpur yang bau. Lumpur dari tanah jadi lumpur, dibentuk manusia oleh Allah, jadilah manusia. Fa'anfufurus, fa'anfufurus. Kemudian dihembuskan apa? Nafas. Itu manusia, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak ada apa-apanya kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sakdermo posisinya orang yang rendah, tanah. Karena itu jangan sombong. Apalagi ini diciptakan oleh Allah. Nah, kita itu kadang-kala sombong dengan Allah, bukan hanya dengan manusia. Ya Allah, saya sudah datang ya, sudah 5 kali. Nah, kira-kira kan gitu, cukup. Tapi njaluknya, ndongonya, meminta doanya itu panjang banget. Tapi menghadapnya tidak serius. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya ya. Setelah itu ayatine muntin, ya, kemudian lalu ya, apa keturunannya juga tsumma ja'ala naslu min nutfah qadri fi makanin. Anak-anak kita, keturunan kita itu juga diciptakan dari, ya saya mohon maaf di sini sangat nutfah setetes air yang tidak ada harganya itu fi makan, ya, qadirin, dari tempat yang kotor. Manusia gitu kok sombong ya, gitulah kira gitu. Fa'ujadu badal adam, kemudian Allah menjadikan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Wa asmahu batas shawam, ya, dan kemudian menjadikannya, ya, mendengar yang sebelumnya tidak bisa mendengar. Memang kita bisa mendengar sendiri, Allah. Telinga kita diberikan gendang suara itu Allah.
Loh, gitu loh, manusia dikasih nikmat yang begitu hebat luar biasa, diberi telinga tetap tidak mau bersyukur, tidak mau mendengarkan kalimah-kalimah Allah. Wa anta kata batal bakom, dan dia adalah tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, yang sebelumnya adalah bisu. Ngono, ya. Mulut kita ini, coba kalau, ya ini, naudzubillah, coba mulut kita ini, kalau Allah bisukan, apa yang kita miliki? Apa yang kita banggakan? Ganteng, cantik, ya, berkuasa, nggak bisa bicara. Nah itu loh, kita kok sombong, kira-kira. Padahal Allah yang bisa membicarakan. Allah yang menjalankan, Allah yang membicarakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, wa khalaqalahul aqlu alladzi ya'rifu bihi. Ya, ausafahu. Kemudian Allah apa? Memberikan dia itu akal, dan dia mengetahui, maka di sini dengan akal itulah ya'rifu ausafahu, dan mengetahui sifat-sifat Allah yang 20 itu. Dan ini sifat Allah itu kalau di dalam ilmunya Imam Ghazali disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu syariat harus dipelajari oleh setiap insan, manusia, karena itu hukumnya wajib. Ya. Jadi akal diberikan oleh Allah agar kita itu mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, dengan demikian wa huwa fima baina dzalik, ya, maaf, tsumma akhraja min batni ummihi dha'ifan ajiran jahilan. Nah, kemudian sang orok tadi keluar dari ibunya, dari perut ibunya, lahir ceprot dalam keadaan lemah, rapuh, bahkan disebut jahilan, bodoh. Anak baru lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa ya. Semakin gede, semakin pintar, semakin kelihatan gantengnya, semakin kelihatan cantiknya, semakin berkuasa, kok semakin takabur. Nah, ini bahayanya, dan ini sangat tidak diperkenankan. Dan ini penyakit yang sangat membahayakan. Nah, setelah itu tsumma rabbahu ila an atraga ajalu, sampai dirinya itu meninggal. Nah, sampai dirinya meninggal masih sombong, tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, ya itu. Kemudian ya, wa huwa fima baina dzalika mulabisul aqdarin, ya, kemudian manusia itu hingga menemui ajalnya, maaf, mereka itu ada hal yang kotor melekat. Manusia itu kotor, melekat pada manusia. Karena itu babul fikih biasanya diawali dengan babut toharoh, bab tentang bersuci. Di diri manusia yang kotor apa? Ya, kal bauli wal khaitin wal mukhati wal buzakin. Seperti halnya, maaf, air kencing, ada BAB, ya, ada ya, kotoran kita, ya, wal mukhatin, ingusan. Memang manusia nggak ada yang pilek, ada yang pilek kan? Ya. Semua flu. Kalau sudah flu, ada nggak orang yang mau dekatin? Bahaya, apalagi lagi COVID. Nah, itu kotor semua. Dan yang keempat, ada juga namanya wal buzokin, dan ludah. Saking ludahnya itu nggak baik, kalau orang diludahi di depannya, kan marah nggak? Itu tanda bahwa itu yang paling kotor. Itulah kotoran yang diletakkan di hadapan manusia dengan ludah, pasti marah. Nah, inilah manusia itu tempatnya kotor, masih sombong. Kira-kira gitu ya, pesan yang disampaikan oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam. Iya, akhirnya apa? Akhirnya beliau wala la yankihu andalik wala yatakhallasu minhu yuridu. Ya, maka dengan demikian ia terpisah
dan tidak mau dengan manusia lain. Ya, padahal dirinya kotor. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, maka dengan demikian ayat kuro fayansa wa ayya'lama fayashalu. Maka dengan dia harus ingat, ya, padahal ya, tapi lupa. Manusia itu mana yadhkara wa yansa. Maunya ingat semua. Tapi padahal dia pelupa manusia. Daya ingatnya juga tidak bisa total. Nah, artinya Allah memberikan kelemahan, menunjukkan kelemahannya. Wa iyya'lama fayashalu. Manusia itu maunya pintar semua, padahal bodoh. Artinya ada batasnya. Jangan semua merasa pintar, tidak boleh. Ya. Wa ayyashaqiha fayaskom. Fayaskom. Maunya sehat terus. Fayaskom, padahal dia sakit. Memang manusia ada yang tidak sakit. Ya, nanti Fir'aun jadi sombong. Oke, itu tidak diperkenankan. Wa ayyaqdura fayaqjirun. Maunya berkuasa terus, janganlah, jangan merasa pinter, merasa di atas terus jadi ketua umum terus, ya maaf ya. Ya enggak bisa. Sunnatullah pada saatnya berputar. Faktanya dia akan menjadi fayaqjirun, nanti dia akan fayaqjizu, maka dia juga akan lemah jadi orang biasa. Karena itu harus siap untuk menjadi orang biasa saat kita sedang berkuasa. Jangan mentang-mentang kalau sedang berkuasa takabur, itu tidak boleh. Ya. Fa'iyastagna fayak takir. Inginnya itu kaya terus. Tapi kalau Allah saat tertentu memanggil harta kita, ya bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa lagi. Nah, karena itu mumpung ada rezeki, sebaiknya untuk ditasarufkan, zakat, infak, sedekah, membantu, ya, yang menjadi bagian dari cara untuk menangkal sifat sombong tadi. Yunfa bihil kibri, itu caranya seperti tadi. Dari mana kita itu untuk apa, posisinya apa. Inilah dasar kalau orang tasawuf itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, dan kita dalam keadaan penuh dengan rahmat dan berkah. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.